Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para peserta yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tambahan pengetahuan, dapat ilmu sehingga aktivitas dakwah bisa kita tingkatkan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para penerusnya. Sebagaimana kita maklum, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kenapa kita perlu mengadakan acara seperti ini? Karena Ramadan itu saya sebut sebagai bulan pembaharuan. Karena bulan pembaharuan kita harus melakukan persiapan-persiapan. Kita mengulang kembali, menyegarkan kembali pemahaman kita yang berkaitan dengan Ramadan. Kita sering mendengar ada kata marhaban. Marhaban itu dari kata rahab. Rahab itu artinya luas atau lapang. Kalau ibarat tamu penting mau datang, maka tamu itu sudah kita siapkan tempat yang luas, tempat yang lapang. Kenapa? Karena kita suka dengan kedatangan tamu itu. Ngomong-ngomong, ada nggak yang sebel Ramadan mau datang? Pusing Pak Ustadz. Emang kenapa? Habis Ramadan aja lah ada Lebaran. Lebaran aja butuh biaya besar, jadi pusing mikirinnya. Ya Lebaran mah jangan dipikirin. Tapi kan kita harus punya baju baru. Baju baru jangan dipikirin. Baju baru dibeli aja. Gitu. Mumpung Tanah Abang masih sepi. Katanya Tanah Abang sepi. Biasanya 2 bulan sebelum Ramadan itu dari BI sampai ke Tanah Abang pasar itu udah macet. Dari Petamburan ke pasar Tanah Abang udah macet. Dari pintu kereta Pejompongan udah macet. Sekarang mah biasa-biasa aja. Katanya sepi. Nah begitu, baik. Jadi kita gembira dengan datangnya Ramadan. Luaskan hati, lapangkan dada. Ramadan itu artinya membakar atau mengasah. Apa yang kita bakar? Dosa. Kalau dosa kita umpamakan seperti pohon. Pohon itu dibakar, bagaimana nasibnya pohon itu? Nah, pohon itu mati. Tapi karena tidak terbakar sampai ke akar-akarnya, potensi untuk hidup lagi tetap ada. Cuma untuk kembali seperti pohon yang sebelum dibakar, tentu perlu proses waktu yang lama. Cuma sayang, di antara kaum muslimin, bukan membakar pohon, tapi sekedar memotong ranting-rantingnya. Memang kelihatan itu pohon jadi gundul. Cuma motong-motong ranting juga musim hujan. Nah, akhirnya apa? Tumbuh lagi. Bahkan lebih rimbun. Lebih seger. Nah, jangan sampai Ramadan cuma nahan-nahan,
untuk melakukan perbuatan yang bernilai dosa. Ramadan berakhir, semangat lagi berbuat dosa. Bahkan tambah banyak, meningkat kualitas dan kuantitas berbuat dosa. Jangan sampai begitu. Oleh karenanya, apa yang harus kita perbaharui dari bulan Ramadan? Kalau kita pahami dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 188, bisa kita simpulkan pertama adalah memperbaharui iman, biar supaya menjelma menjadi takwa. Maka ayatnya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, saya menulis buku, wahai orang yang beriman. Itu buku membahas ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu. Semuanya ada 89 ayat. Dibahas ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu. Jarang-jarang dibahas dalam pengajian. Kecuali ini nih, kutiba alaikumusiyam. Jadi perbaharui iman supaya jadi takwa. Yang kedua adalah memperbaharui komitmen. Memperbaharui komitmen. Yang rendah kita itu kan komitmen. Kalau komitmen rendah, maka orang tidak disiplin. Komitmen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, komitmen kepada pribadi kita sendiri supaya pribadi kita menjadi pribadi yang mulia, komitmen kepada keluarga, komitmen kepada masyarakat, kepada jamaah, kepada negara, dan seterusnya. Memperbaharui komitmen. Yang ketiga adalah memperbaharui komitmen kita berpedoman kepada Al-Quran. Maka Ramadan sering disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka di masyarakat kita ada namanya tadarus. Nah, cuma sayang tadarus itu sebatas membaca sampai khatam. Memang ada keutamaannya, dihitung per huruf keutamaannya itu. Nah, tetapi membaca itu saya pahami 3 bentuk, 3 cara membaca. Pertama adalah membaca ayat demi ayat, surat demi surat sampai khatam. Maka nanti di masjid, Pak, kalau bikin kegiatan yang disebut tadarus, bukan satu orang baca Quran pakai speaker sampai jam 12 malam. Bisa nggak program tadarusnya itu ada berapa orang nih jamaah kita yang mau ikut tadarus? Baca 1 halaman, baca 1 halaman, baca 1 halaman. Sekaligus kita perlu tahu bacaannya sudah bagus apa belum. Nanti diperbaiki bacaannya. Dikelompokkan jamaah itu. Yang masih terbata-bata 1 kelompok. Gitu. Yang sudah lancar 1 kelompok. Begitu, Pak, kegiatan tadarusnya. Sehingga yang belum bisa baca, yang kurang lancar membaca, tetap ikut tadarus itu. Yang kedua, baca terjemahnya.
Karena kita ini ketika membaca Al-Quran tidak langsung paham. Kalau begitu baca terjemahnya untuk membantu pemahaman. Yang ketiga, baca tafsirnya. Baca tafsirnya. Alhamdulillah sekarang tafsir begitu banyak. Ada orang nanya, kenapa tafsir begitu banyak? Karena ulama-ulama tafsir itu masih mempelajari Al-Quran, masih mengkaji Al-Quran, sehingga hasil kajian itu ditulis. Buya Hamka mengkaji Al-Quran, ditulislah jadi tafsir Al-Azhar. Quraisy Shihab mengkaji Al-Quran, jadilah tafsir Al-Misbah, dan seterusnya begitu. Udah ada tafsir, ada lagi tafsir. Itu menunjukkan ulama-ulama kita itu masih mempelajari, masih mengkaji. Baik, jadi kaji tafsirnya. Nah, yang keempat adalah memperbaharui diri kita untuk merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kita harus dididik melalui puasa untuk menjadi orang yang merasa dekat dengan Allah. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, tidak berani menyimpang dari ketentuan Allah. Meskipun kesempatan menyimpang ada, bisa jadi dia dapat keuntungan secara duniawi. Nggak mau dia menyimpang, meskipun nggak ada orang yang tahu. Itu didikan puasa yang perlu kita ingatkan. Merasa dekat dengan Allah. Allah sudah nyatakan bahwa dia dekat. Kan dulu ada orang Arab Baduy datang menemui Nabi. Ini namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran. Saya juga sudah menulis buku asbabun nuzul tematik. Biasanya kalau kita baca buku asbabun nuzul itu urutan saja, dari Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Nah, saya format ulang menjadi tema-tema. Asbabun nuzul yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan perang dan seterusnya. Semuanya ada 20 tema. Nah, satu di antaranya orang Arab Baduy datang menemui Nabi, lalu bertanya, "Ya Rasul, Allah itu jauh apa dekat?" Ya tentu Rasul perlu penjelasan mengapa ini orang bertanya begitu. Maka dia menjelaskan, kalau Allah dikatakan jauh, saya kalau berdoa mau teriak-teriak biar supaya Allah dengar. Tapi kalau dikatakan Allah itu dekat, saya kalau berdoa cukup dengan suara yang pelan, suara yang datar. Nabi jadi bingung jawabnya. Bingung bukan gak bisa jawab. Allah mau dibilang jauh ya jauh, mau dibilang dekat ya dekat. Maka diturunkan ayat 186 Al-Baqarah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada orang bertanya padamu tentang aku, jawab, aku dekat. Allah nyatakan dia dekat. Aku kabulkan doa bila orang berdoa. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Nah, karena dosa, akhirnya kita merasa jauh dengan Allah. Perbaharui lagi diri kita menjadi orang-orang yang merasa dekat dengan Allah. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya doa.
Perbaharui diri kita, jamaah kita, tentang pentingnya doa. Doa itu pasti dikabulkan. Itu yang tadi ayatnya bilang, aku kabulkan doa bila seseorang itu berdoa. Jangan bertanya, Pak Ustadz, saya kalau berdoa dikabulkan apa enggak sih? Jangan bertanya begitu. Doa pasti dikabulkan. Ah, saya udah berdoa belum juga. Emang minta apa? Nah, yang menjadi kenyataan itu tidak mesti sekarang. Nabi Ibrahim berdoa, banyak doanya. Di antaranya doa minta anak. Dapat anaknya kapan? Ketika beliau sudah tua. Nah, begitu. Nah, yang berikutnya adalah memperbaharui diri kita untuk menjadi orang yang disiplin. Memperbaharui kedisiplinan sebagai seorang muslim. Disiplin dalam kaitan dengan waktu. Misalnya, disiplin dalam kaitan dengan waktu. Puasa itu kan ada waktunya. Puasa jangan telat memulainya. Jangan sampai di masjid sudah azan, ini masih sahur aja. Udah azan masih sahur aja. Tanggung, 3 suap lagi paling. Boleh begitu nggak ya? Pakai istilah tanggung. Makanya guru-guru kita itu mengajarkan namanya imsak. Ya, kalau boleh diilustrasikan, imsak itu seperti lampu kuning. Lampu kuning masih boleh jalan? Hah? Boleh. Lampu kuning masih boleh jalan. Tapi hati-hati, sebentar lagi merah. Jadi lampu kuning itu harus mengurangi kecepatan. Cuma kita kalau ketemu lampu kuning jadi pelan apa jadi kenceng? Hah? Jadi kenceng. Karena kita nggak mau lampu merah. Ketika lagi kenceng-kencengnya ternyata merah, berhenti apa enggak? Tanggung. Akhirnya kita lalu lintasnya kacau. Kalau orang disiplin, nggak nunggu merah menyala, masih kuning juga dia udah berhenti. Kenapa? Nggak keburu. Di sana macet, udah berhenti aja. Nah, cuma kan di sana macet, ini udah hampir merah, masih terus aja. Akhirnya bahasa kita sekarang ngunci. Nah, di persimpangan itu terkunci. Yang dari sana ke sana, yang ini ke sana. Nah, ketemu di satu titik, akhirnya nggak ada yang jalan. Namanya ngunci. Disiplin dalam kaitan hukum, dalam kaitan dengan waktu. Nah, orang disiplin itu biasanya nunggu. Sehingga buka puasa itu nggak ada yang telat. Kalau buka puasa ada yang telat nggak? Nggak ada yang telat kalau buka puasa, pada nunggu. Makanya kalau nanti bulan Ramadan jangan bikin acara buka puasa bersama. Judulnya diganti, jangan buka puasa bersama. Kalau acaranya buka puasa bersama, orang itu datangnya 5 menit menjelang maghrib. 7 menit menjelang maghrib baru pada datang. Saya diundang ceramah, orangnya belum pada datang.
Karena 7 menit menjelang maghrib baru pada kumpul, akhirnya dimulai acaranya. Dah Ustadz ngasih tausiah. Nggak nyampe 7 menit. Nah gitu. Saya bilang ini salah ngundang. Acaranya jangan buka puasa bersama, acaranya pengajian. Dimulai jam 16.30 atau 17. Bahkan saya mau ceramah buka puasa itu di rumah menteri juga begitu juga. 7 menit menjelang maghrib acara baru dimulai. Habis asar saya udah datang. Disiplin waktu. Terus disiplin dalam ketaatan kepada hukum. Maka rangkaian ayat puasa ditutup dengan ayat 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak benar. Wa tudlu biha ilal hukam. Apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim. Kan banyak sengketa harta. Sebenarnya harta itu kan jelas siapa yang punya, tapi yang tidak punya mengklaim punya. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Tanah misalnya. Bagaimana mungkin tanah sertifikatnya ada 2, sertifikatnya ada 3, dibawa ke pengadilan. Polisi bisa disogok, hakim bisa disogok, panitera bisa disogok. Akhirnya dia memenangkan perkara hukum. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, supaya kamu bisa makan harta orang dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu itu bukan punya kamu. Nah begitu. Nah inilah sisi-sisi pembaharuan dari bulan Ramadan yang harus kita ingatkan lagi kepada jamaah kita. Kemudian sisi hikmah Ramadan. Yang pertama adalah mengendalikan lisan. Mengendalikan lisan. Termasuk lisan adalah tulisan. Ini momentum penting untuk mengingatkan. Karena banyak orang ngomong tidak terkendali. Termasuk ngomong nulis. Yaitu komentar-komentar di media sosial. Maka puasa mendidik kita supaya kita bisa mengendalikan lisan. Yang kedua adalah mengendalikan hawa nafsu seksual. Karena jangankan kepada orang lain, kepada istri saja, itu bolehnya cuma malam. Nah kalau yang bukan istri mah mau kapan juga nggak boleh. Itu diingatkan kita. Sama istri saja kita masih harus mengendalikan diri dalam konteks melampiaskan hasrat seksual. Kalau dulu awalnya malam juga nggak boleh. Dulu itu malam juga nggak boleh. Jadi dulu itu awal-awal Nabi berpuasa Ramadan, meskipun malam kalau udah tidur itu syariatnya dulu begitu. Udah puasa tuh kalau udah tidur, nggak ada sahur, nggak ada hubungan suami istri. Umar bin Khattab lupa kalau sebenarnya nggak boleh malam itu dia melakukan hubungan dengan istrinya.
Tapi dia terus saja puasa. Besoknya dia datang menemui Nabi. Ya Rasul, saya hilaf. Hilaf kenapa? Semalam saya hubungan sama istri. Itu kan tidak boleh ya? Iya, nggak boleh. Jadi puasa saya bagaimana nih? Nah, diturunkan ayat 187 surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian bagi kamu, kamu juga pakaian bagi mereka. Maka sejak itu dibolehkan hubungan suami istri pada malam hari. Yang dulunya mau siang mau malam nggak boleh. Sejak Umar menyampaikan itu kepada Nabi, turun ayat ini, maka malam hari boleh. Nah, begitu. Bisa jadi ada di hati Bapak berkata, untung Umar ngomong sama Nabi. Coba kalau Umar nggak ngomong, bisa terus-terusan sampai sekarang nggak boleh. Nah, begitu. Yang ketiga adalah mengendalikan nafsu makan dan minum. Makan minum itu kan boleh, bahkan diperintah. Diperintah, nggak boleh orang nggak mau makan, nggak mau minum. Kulu wasrobu, makan minumlah kamu. Fiilnya fiil amr, kata kerja perintah. Jadi makan minum diperintah, nggak boleh mogok makan. Tapi makan ini harus kita kendalikan. Yang dikonsumsi yang halal saja. Yang halal. Halal jenisnya, halal cara mendapatkannya. Lalu yang thayyib, yang baik, baik bagi kesehatan. Nah, sekarang ini kan orang penyakitnya bukan karena kekurangan makan, tapi penyakitnya karena kelebihan makan. Nah, itu begitu. Jadi mengendalikan makan dan minum. Yang berikutnya, yang keempat, lanjut. Saya persingkat ya, mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi. Ini Ramadan momentum yang sangat penting untuk mengingatkan kita agar mampu mengendalikan emosi. Karena sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian yang membuktikan bahwa orang tidak mampu mengendalikan emosinya. Ada komentar-komentar di media sosial. Wah, itu seringkali komentarnya menggambarkan orang tidak mampu mengendalikan emosinya. Padahal yang dikomentari dia sendiri nggak paham. Suatu informasi itu kan belum tentu benar, tapi dia udah langsung komentar. Dasar brengsek, kurang ajar. Nah, keluar kata-kata seperti itu. Padahal yang diinformasikan belum tentu begitu. Apalagi kasus-kasus kekerasan. Itu kan menggambarkan orang tidak mampu mengendalikan emosi. Kasus pembunuhan, dulu yang dibunuh itu orang lain.
Tapi sekarang yang dibunuh istri, yang dibunuh suami, yang dibunuh anak, yang dibunuh tetangga. Kan begitu ya? Bukan lagi orang jauh, tapi orang-orang dekat saja sampai dibunuh. Baik, jadi pengendalian emosi. Sehingga dikatakan jika kamu sedang berpuasa, maka jangan berkata keji, jangan ribut atau marah, dan jika ada orang memaki dan mengajak berkelahi, hendaknya diberitahu, ini shaimun, saya lagi puasa. Saya lagi puasa. Kalau mau ngajak berantem jangan sekarang, ntar habis maghrib. Bukan begitu. Itu artinya mestinya kita mampu mengendalikan emosi. Jangankan habis maghrib, habis lebaran nggak dilayani. Perkelahian, kekerasan. Ya, tahun-tahun yang lalu di bulan Ramadan juga ada kasus pembunuhan. Misalnya kasus pembunuhan terhadap orang yang mencuri. Kenapa dia mencuri? Mau pulang kampung, nggak punya duit. Jadi kadang-kadang orang mementingkan pulang kampung daripada mendapatkan yang halal. Yang berikutnya adalah peduli sosial. Sehingga dalam konteks berpuasa kita dianjurkan untuk memberi makan minum kepada orang yang berbuka puasa. Itu kan namanya kepedulian sosial. Padahal bisa jadi semua orang yang berpuasa punya makanan untuk berbuka, tapi ternyata kita dipersilahkan memberi, sehingga dapat pahala seperti puasanya orang itu. Nah, dalam rangka ke situ, apa upaya dakwah yang harus dilakukan? Perlu disusun topik materi yang terarah dan berbeda setiap malam, setiap waktu. Nah, kan kita mengenal ada namanya ceramah tarawih. Nah, ceramah tarawih ini kreativitas dalam dakwah. Kreativitas dalam dakwah. Memang namanya ceramah tarawih. Itu kan cuma nama. Dia bukan peribadatan. Yang peribadatan itu tarawihnya, ceramahnya bukan peribadatan. Jangan dibilang bid'ah. Kenapa? Karena itu bukan peribadatan. Itu kreativitas. Itu majelis ilmu. Kreativitas apa? Mumpung orang lagi kumpul dalam jumlah yang banyak. Ngomong-ngomong, kalau pengajian majelis taklim itu yang hadir berapa orang? Di masjid 50 orang aja udah cakep itu. Majelis taklim 50 orang udah bagus. Ada pengajian maghrib sampai isya, yang sholat maghrib 3 saf misalnya. Terus yang ikut pengajian berapa? Tinggal 1 saf. 1 saf 30 orang. Begitulah nasibnya pengajian. Lah, sekarang ini taraweh, sesedikit-sedikitnya orang taraweh ada berapa orang? Malam-malam pertama masjid nggak nampung jamaah, sampai keluar. Terus
Ya, katakanlah sampai dengan 10 terakhir, setengah masjid masih ada jamaahnya, masih setengah. Itu kan masih banyak dibanding majelis taklim. Sehingga mumpung orang kumpul, sampaikan pesan-pesan dakwah, sampaikan ilmu. Itu namanya kreativitas. Jangan dicari dalilnya. Dalilnya mana ceramah tarawih? Nggak ada dalilnya. Sama dengan maulid, nggak ada dalilnya. Sama dengan Isra Mi'raj, nggak ada dalilnya. Begitu. Itu kreativitas. Maka kalau mengadakan ceramah setiap malam tarawih, itu temanya apa? Malam pertama bahas apa, malam kedua bahas apa, malam ketiga bahas apa, terus begitu. Jangan tiap malam kutiba alaikumusiyam. Maka saya sudah menyusun bukunya, 3 pesan dalam 30 Ramadan. Ada bukunya juga 60 pesan Ramadan. Itu bisa jadi materi ceramah atau silabus. Yang kedua, penyampaian materi yang singkat, padat, dan sistematis. Ceramah tarawih itu ya sekitar 15 menit. Waktunya 15 menit maksimal. Tapi apa kadar keilmuan yang diberikan? Itu namanya padat. Sistematis, ya teratur bicaranya. Yang berikutnya, penyampaian materi yang menarik. Sehingga pengurus masjid itu harus menyiapkan penceramah-penceramah yang mampu menyampaikan materi secara menarik. Dan pengurus masjid mestinya juga menyiapkan kader-kader di masjidnya untuk bisa menyampaikan kultum Ramadan. Karenanya besok nih hari Rabu besok saya juga mengadakan pelatihan kultum Ramadan. Pelatihan kultum Ramadan. Saya udah share flyernya itu di grup. Tempatnya di Masjid Raya Al-Insan, Patal Senayan. Diselenggarakan oleh lembaga yang saya pimpin, yaitu Khairu Ummah. Begitu. Cuma ada infaknya. Kalau ini kan nggak ada infaknya. Baik. Dia menguasai forum, pembuka yang menggugah dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Kalau ceramah itu orang tuh harus dibuat muncul rasa ingin tahu terhadap apa yang mau diceramahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, setiap kita pasti akan mencapai kematian. Maka kalau kita udah mati, mestinya udah nggak ada masalah. Makanya mati jangan bawa masalah. Untuk itu maka ada agenda yang harus kita selesaikan sebelum kita mencapai kematian. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan ada 3 agenda yang harus kita lakukan sebelum mencapai kematian. Inilah yang akan kita bahas pada malam ini.
Ada nggak rasa ingin tahunya, ada nggak tuh? Ada rasa. Penasaran nggak? Gitu. 1-2 menit pertama orang ceramah itu sudah memunculkan rasa ingin tahu. Kemudian orang tahu kemana mau diarahkan ini pembicaraan. Jangan sampai ceramah udah selesai orang nggak punya kesimpulan. Sehingga ada orang nanya, tadi ceramah bagus nggak tuh? Bagus tuh, enak tuh ceramahnya. Ada lucu-lucunya lagi. Nah. Oh iya, saya sependapat. Pak, tadi kalau ceramah itu dikasih judul, kira-kira judulnya apa, Pak? Saya ini awam, Pak Ustadz, masa ditanyain judul? Tapi kayaknya banyak juga tadi judulnya. Nah. Jadi dia bilang judulnya banyak. Nah. Kenapa? Apa aja diomongin tuh dalam ceramah? Fokus pada tema, ada intonasi, ada pengembangan bahasa dan seterusnya. Itu nanti dipelajari dalam pelatihan kultum. Nah, kemudian tema-temanya apa? Itu banyak tema-temanya. Ya kalau 30 malam, susun 30 judul oleh pengurus masjid. 30 judul. Pak Ustadz, ini Ustadz itu yang ceramah, kalau dikasih judul nggak mau. Dia maunya judul dari dia. Ya kalau nggak mau jangan ceramah di sini. Begitu aja pengurus masjid yang tegas dikit. Pak, Bapak ini ceramah, nih judulnya untuk malam ketiga. Nih judulnya untuk malam kelima. Jangan udah malam ke-10 masih kutiba alaikumusiyam. Nah ini judul-judulnya banyak. Nanti dilihat sendiri ya. Saya akan share tema ini. Nah kemudian sesudah Ramadan itu harus melestarikan nilai-nilai Ramadan. Apa saja itu? Nah, pertama, tidak gampang berbuat dosa. Yaitu tadi, seperti pohon yang dibakar untuk tumbuh lagi, itu tidak gampang itu pohon. Karena memang dia tidak terbakar sampai ke akar-akarnya. Tapi kan nggak gampang mau tumbuh lagi. Kayak kebakaran di Amerika. Oh. Dulu di Kalimantan Timur itu ada kebakaran hutan. Bukit Soeharto. Bukit Soeharto. Itu hutannya disebut Bukit Soeharto. Antara Balikpapan dengan Samarinda. Dulu kalau saya lewat situ nggak ada sinyal. Nah, sekarang sih sudah ada. Nah, hutan itu kebakaran. Untuk mengembalikannya seperti semula 50 tahun aja belum tentu. Kenapa? Pohonnya udah besar-besar. Jadi sesudah Ramadan berakhir, mestinya kita tidak gampang berbuat dosa. Bukan tambah semangat berbuat dosa, tambah banyak berbuat dosa. Yang kedua, hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kan Ramadan itu mendidik kita untuk menjadi orang yang berhati-hati. Karena kita tidak ingin puasa itu tidak ada nilainya, sehingga kita jadi hati-hati. Mestinya sesudah Ramadan orang jadi hati-hati. Nah, kemudian bersikap jujur. Sesudah Ramadan
mestinya yang bisa kita lestarikan, harus kita lestarikan itu adalah kejujuran. Saya nulis buku, inilah yang diceritakan Nabi kita. Itu isinya cerita-cerita yang diceritakan oleh Nabi, berarti tentang umat terdahulu. Ada salah satu contoh, sebut saja si A beli tanah kepada si B. Selesai transaksi jual beli. Maka tanah itu sekarang punya si A. Si A menggarap tanah itu, dicangkul, digali. Ketika sedang digali, ternyata ada kotak. Sesudah dibersihkan, dibuka, ternyata kotak itu isinya emas. Wah, ini punya si B kali ini, dia lupa nih nyimpen harta di dalam tanah. Kalau bapak jadi si A, kira-kira bagaimana? Hah? Diem-diem aja kan? Pora-pora aja kan? Nah, gitu. Ternyata si A nggak begitu, nggak diem-diem aja dia. Dia bawa itu kotak, dia pergi ke rumah si A, ke rumah si B. B, tempo hari kan saya beli tanah kepada kamu. Iya, kan udah selesai. Ada apa lagi? Itu tanah saya gali. Ternyata ada kotak. Ini saya bawa kotaknya, isinya emas. Ini mungkin punya kamu yang kamu lupa nyimpan harta di dalam tanah. Kalau bapak jadi si B, kira-kira bagaimana? Wah iya, emang gue lupa itu. Punya gue emang gitu. Ternyata nggak begitu. Apa kata si B? Itu tanah udah saya jual. Apa yang ada di dalamnya saya tidak berhak lagi. Kata si A, saya cuma beli tanah, enggak beli emas. Kalau beli tanah sekalian emas, tentu harganya lebih mahal lagi. Karena saya tidak merasa membeli emas, saya kembalikan kepada kamu. Ah enggak, tapi kan saya udah merasa enggak berhak lagi. Akhirnya apa? Jadi sengketa. Sengketa apa itu? Sengketa tidak mau mengklaim. Sekarang sengketanya bagaimana? Nah, yang tidak punya mengklaim. Itu luar biasa. Jujur, kejujuran tingkat tinggi. Akhirnya apa? Jadi bagaimana ini? Sudah kalau begitu kita cari orang yang bisa memberi masukan kepada kita, yang bisa menjadi penengah atas masalah ini. Akhirnya dia cari orang, katakanlah ketemu guru. Dia ceritakan masalahnya, tolong berikan jalan keluar terbaik buat kami ini atas masalah ini. Kata si guru apa? A, kamu punya anak enggak? Punya. Anak saya laki, udah dewasa, belum nikah. Kalau kamu B, saya juga punya anak perempuan, udah dewasa, belum menikah. Nah, kalau begitu jodohin aja tuh anak. Ini jadi mas kawinnya. Jadi besanan. Orang jujur sama orang jujur itu jadi besan. Nah, yang begini-begini perlu kita ceritakan. Dalam suasana masyarakat kita hilang kejujurannya. Banyak yang tidak jujur. Bahkan yang disuruh tidak jujur juga anaknya. Anaknya juga tidak boleh jujur. Ada nggak orang tua ngajari anak tidak jujur? Baik. Yang keempat, memiliki semangat berjamaah dan memakmurkan masjid. Ibadah Ramadan
sudah mendidik kita menjadi orang-orang yang suka berjamaah. Makanya masjid kita relatif lebih makmur. Sampai-sampai sholat zuhur ada ceramah. Dulu di kantor-kantor, sekarang di masjid-masjid kampung juga ada tuh ceramah zuhur karena orang berjamaah. Ramadan berakhir, semangat berjamaahnya turun lagi. Makanya saya suka nanya, kalau lagi ceramah tarawih itu, saya suka nanya, ini malam-malam begini pada ngapain ini di masjid kita, kok banyak begini orang? Kalau sehari-hari begini enggak? Ya enggak. Ini pada mau ngapain? Tarawih gitu. Jawabannya mau tarawih. Saya bilang jawabannya tidak salah, cuma harus disempurnakan. Mau sholat isya dilanjutkan tarawih. Jadi sholat isyanya berjamaah itu. Tarawih emang nggak berjamaah juga nggak apa-apa. Jadi mestinya jawabannya mau sholat isya berjamaah dilanjutkan tarawih. Kalau cuma dibilang mau tarawih, malam takbiran ada nggak tarawih? Malam takbiran ada tarawih? Nggak ada. Terus yang sholat isya malam takbiran berapa orang? Yang sholat isya malam takbiran itu berapa orang? Satu saf lagi. Mungkin pada pulang kampung kali Pak Ustadz. Besoknya Idul Fitri keluar lagi, rame lagi. Semangat jamaahnya. Kemudian melakukan pengendalian diri agar tidak bermartabat seperti binatang. Terus lakukan pengendalian diri pasca ibadah Ramadan. Sehingga jangan sampai disebutkan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Ini ayat menyebutnya ulaika kal an'am. Tidak disebutkan ulaika kal hayawan. Nggak disebut seperti hewan, tapi disebutnya seperti binatang ternak. Padahal binatang ternak juga hewan kan? Itu kenapa ya? Ya, kalau binatang ternak itu nilai harganya diukur dari berat badannya. Manusia itu mulia tidak diukur dari berat badannya. Kalau orang mulia karena berat badannya, siapa di antara kita yang paling mulia? Enggak usah nengok kanan kiri. Pesumo-pesumo di Jepang itu yang paling mulia. Begitu. Sementara binatang meskipun kecil itu harganya bisa mahal, lebih mahal dari sapi. Hewan apa itu? Misalnya burung. Burung sekepel harganya 20 juta. Nah, itu begitu. Baik. Saya batasi dulu sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan tanggapan. Terima kasih Ustaz. Ada beberapa hal yang kita saksikan terkait dengan tema Ramadan sebagai bulan ibadah. Tadi disebutkan tentang terkait dengan apa yang berbahas mulai dari iman, betul-betul pada Al-Quran, silakan kalau ada beberapa hal yang akan didiskusikan akan Ustaz Ahmad Yani dengan tema awal ini untuk kesempatan pertama dua pertanyaan dari saya sendiri dan dua pertanyaan siapkan silakan.
Cukup atau masih ada yang bertanya? Pas. Oke, 1, 2, yang berhubung dan saya kanan saya. Oke, sementara yang 2. Silakan ucapkan nama. Hasilnya singkat ada. Jadi terkait dengan yang disampaikan pada ini, jadi banyak yang wahab. Nah, kalau kita paham, kebetulan dalam upaya kami untuk regenerasi itu kebetulan di mana banyak anak-anak yang pondok gitu ya. Artinya pada saat di 2 minggu terakhir Ramadan mereka itu sudah pulang dari pondok. Nah, kesempatan ini yang kami pakai untuk memberi kesempatan pada mereka untuk latihan, latihan mulai dari menjelang maghrib itu menyampaikan kata kultur seperti itu. Nah, apa namanya? Kaitan tadi yang disampaikan dalam upaya untuk apa namanya kaitannya seperti karena namanya juga upaya untuk regenerasi tentunya dari adik-adik kami ini yang masih istilahnya masih simbol dalam penyampaian masih banyak kurangnya gitu ya. Nah inilah yang tapi tentu kami senang kami adalah untuk proses regenerasi seperti ini apa namanya usaha yang bisa kami lakukan untuk mendorong kami dalam apa namanya belajar seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari Cicamula ke Makassar karena ada teman saya kurang jelas ya. Perempuan terawih. Yang kedua, kita masalah hubungan sosial. Sampai lebih sangat sesungguhnya itu bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tegas lagi tadi ya. Yang pertama abdolnya terawih untuk perempuan ya. Kemudian yang kedua hubungan suami istri tertidur sampai subuh gitu. Oke. Ya dua itu kita dari Nurul Pala Masjid Anur. Silakan. Baik, kalau peserta kalau ini anak-anak, remaja, santri, bagaimana supaya dia bagus penampilannya dalam memberikan ceramah, kultum, maka ini harus dibikin bimbingan, pelatihan. Bikinlah di Masjid Bapak pelatihan dai remaja atau pelatihan dai muda. Pesertanya anak-anak usia SMP, SMA, remaja masjid. Itu undang dari mana-mana biar supaya ikut acara itu. Nanti kan ada prakteknya, ada evaluasinya. Sesudah itu dibikin lomba kultum, lomba dakwah.
Saya dulu waktu aktif di remaja masjid, saya bulan Ramadan bikin lomba dakwah. Saya undang dari mana-mana pesertanya. Saya kan dulu tinggalnya di Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Nah, pesertanya itu ada yang dari Bintaro, ada yang dari Lebak Bulus, dari Cilandak, dan sebagainya. Yang dulunya ikut lomba, ternyata jadi penceramah. Begitu. Dalam perkembangannya dia jadi ustadz, jadi penceramah. Itu contohnya, Pak. Soal wanita sholat di masjid, di musola, boleh saja. Tapi kan katanya lebih afdol di rumah. Iya, ini kan bicara boleh, bukan bicara afdol. Kalau bicara boleh, boleh. Bahkan istri-istri Nabi, istri para sahabat itu biasa sholat berjamaah di masjid, terutama maghrib, isya, dan subuh. Begitu. Jadi boleh. Maka sediakan tempat untuk wanita. Sebaik-baik saf bagi laki-laki di depan, sebaik-baik saf bagi perempuan di belakang. Itu artinya wanita boleh sholat di masjid. Sediakan tempatnya. Termasuk sediakan tempat wudunya. Tempat wudu yang tertutup kalau wanita. Karena kalau wanita kalau wudu dia buka aurat. Gulung lengan baju, buka kerudung, dan seterusnya. Jadi tempatnya tertutup. Tempat wudu wanita. Jangan tempat wudu wanita campur sama tempat wudu laki-laki. Yang laki-laki wudunya jadi lama. Kenapa? Ngelirik yang sebelahnya. Oh gitu. Kalau orang misalnya suami istri, ini pertanyaan satu aja ya. Yang begini pertanyaan satu aja karena bukan fikih ini materi kita. Kalau suami istri melakukan hubungan pada malam hari, lalu dia tidur bangun-bangun subuh, ya puasa, nggak apa-apa, puasa. Tapi kan dia belum mandi, nggak apa-apa. Mandi itu kan buat sholat subuh, bukan buat puasa. Kecuali wanita yang haid. Wanita haid, kalau udah habis haidnya, ya mandi sebelum subuh. Karena dia mau mulai puasa. Status sebagai wanita yang sedang haid harus berakhir dengan mandi. Begitu. Bagaimana kalau nggak sahur? Ya nggak apa-apa, nggak sahur. Kalau orang baru bangun tidur pas waktu imsak, bangun tidur kan nggak langsung bisa makan, dia kencing dulu. Kencing aja 5 menit. Masih ada tuh 5 menit misalnya. Wah, nggak keburu kalau harus makan nasi sama ikan bakar. Tapi sekedar minum teh, makan roti, kue, ya cukup. Itu namanya udah sahur. Besoknya dia cerita, waduh semalam kagak sahur gua. Habis bangunnya udah imsak, cuma minum teh doang sama sepotong roti. Nah itu udah sahur namanya, masa nggak dibilang nggak sahur. Nah, cuma kita ini begitu emang, kalau nggak makan nasi dibilang belum makan. Baik, begitu Bu. Ya. Ada lagi? Cukup Bu. Oke, 1 lagi 2. Tuh ada Ibu, 3. Putih. Sama ibu yang di belakang pojok. Dari mana Pak? Saya ini
sementara itu waktu yang dikatakan yang dilakukan oleh kebanyakan ada yang mengatakan ada yang mengatakan usaha yang mana kita sebagai jamaah yang ini kadang menjadikan kita itu akan bersama adalah melaksanakan apalagi ada wilayah ada beberapa waktu jadwal ini ada jadwal komisi ada jadwal ramalan bagaimana sebetulnya supaya kita juga menjalankan sampai antara besok Ramadan dan satu baru Ramadan. Tapi sebetulnya bagaimana kita supaya susah nangkepnya waktu ya. Selanjutnya ya silakan. Infak untuk pinjol. Infak dan pinjol ya. Iya. Mungkin bisa yang harus kalau memang mau pinjam kita ada nih, tapi kalau ini bakal masih Oke. jadi dari orang sementara ada kita yang stres yang tapi kepedulian yang itu saja dia ada kepedulian yang mengatakan diri jangan cuma menunggu aja sementara pandangannya itu apa sama orang aja ada sama dia ada ini sementara hati yang dia kurang peduli itu saja intinya ya antara pemanfaatan uang untuk bisa menanggulangi pinjol lah itu ya, dan bagaimana memanfaatkan infak masjid itu secara maksimal bisa dikapitalisasi untuk kemakmuran umat. Oke, cukup ya. Kalau udah cukup, bahwa itu kita yang pertama tadi terkait waktu, dan yang kedua adalah pemanfaatan infak di masjid. Baik. Ibadah puasa itu erat kaitannya dengan waktu, sebagaimana sholat juga ada waktunya. Maka kita sering diingatkan soal waktu. Sekarang sudah pukul 3. Nanti ada lagi. Sekarang dari Masjid At-Taqwa diumumkan waktu pukul 3.45. Yang belum sahur gitu.
Nah, ini kaitan dengan waktu. Untuk itu maka pengurus masjid harus ngecek jam. Ini jam kita udah tepat apa belum? Soalnya masjid-masjid kita itu kadang-kadang waktunya nggak tepat. Jamnya jam lonceng. Jam lonceng itu kan ada bandulnya. Bandulnya mesti diangkat. Nanti dia turun sendiri kan gitu. Angkat lagi. Ini turun doang, yang angkat nggak ada. Orangnya udah meninggal. Akhirnya jam tuh ngaco. Azan. Udah waktu. Belum Pak, kurang 5 menit tuh jam yang itu. Lah jam yang ini udah lewat 5. Yang itu kurang 5. Nih jam mana yang bener? Kan begitu kadang-kadang di masjid. Dalam kaitan waktu puasa sebenarnya sama dengan waktu sholat. Karena puasa dimulai dari waktu subuh. Ya, kalau subuh jam 4.30 maka puasa dimulai jam 4.30. Tapi terus dibimbing oleh guru-guru kita 10 menit sebelum 4.30 disebut waktu imsak. Waktu imsak masih boleh makan minum. Cuma ingat kayak lampu kuning tadi itu sebentar lagi merah. Kalau dalam sepak bola, itu kadang-kadang langsung merah. Kartu merah. Tergantung tingkat pelanggaran. Baik. Nah, untuk itu maka orang berpuasa memang harus tahu ilmunya. Sehingga dia harus mempelajari ilmu. Sekarang diingatkan lagi nih melalui pertemuan ini, ilmu sedikit yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Bukan aspek fikihnya. Kalau fikihnya sih sudah pada paham. Begitu Pak. Memang pertanyaan tadi kurang. Waktu saya waktunya itu waktu kapan Ramadannya? Iya. Ya. Bahkan sampai 3 kali, bahkan ada yang tujuh ya. Kapan kita mulai puasa itu akan kita tunggu sidang isbat dari Kementerian Agama. Tunggu aja. Kalau soal kalender, ya kayak saudara kita dari Muhammadiyah udah menetapkan. Boleh aja pakai patokan itu. Jadi ada 2 patokan. Satu patokan yang sudah ditetapkan oleh saudara kita Muhammadiyah. Itu tanggal berapa dia? 28 Februari kalau nggak salah. Itu kita sudah mulai taraweh. 28 Februari, Maret, 1 Maret sudah puasa. Tapi dari Kementerian Agama kita tunggu. Begitu Pak. Baik. Soal pinjol. Orang ini hidup sedapat mungkin jangan utang. Kalau utang untuk sesuatu yang memang darurat, penting, dalam hitungan-hitungan bisa membayarnya. Maka kalau berutang jangan yang beresiko. Ya kalau pinjol itu kan beresiko. Sehingga kadang-kadang jumlah utangnya jadi lebih banyak daripada nilai utangnya. Minjem duit 1 juta, bayar cicil tiap tanggal 5, tanggal 6 belum bayar, penalti. Sampai tanggal 10, penalti. Sampai sebulan, tambah lagi penaltinya. Akhirnya apa? Banyakan penaltinya daripada nilai utangnya. Maka kita ingatkan, kalau punya kebutuhan sedapat mungkin jangan minjem kepada pinjol itu. Lalu
Sekarang memang ada kasus jamaah kita dulu si minjemnya 1 juta, sekarang utangnya jadi 3 juta, tambah berat dia membayarnya. Bagaimana itu? Boleh nggak duit masjid dipakai? Ya kalau dipinjamkan boleh, boleh pinjamkan. Dah, utang kepada pinjol diselesaikan. Nih pakai uang kas masjid, kamu bayar kepada masjid, cicil kepada masjid, komitmen untuk membayar. Ini kadang-kadang duit masjid ini masa bodoh amat. Utang di bank bayar, disiplin. Utang sama masjid nggak mau bayar. Akhirnya pengurus masjid nggak mau lagi meminjamkan. Jadi pada dasarnya boleh-boleh saja kas masjid dipinjamkan kepada jamaah, tinggal mekanismenya diatur sebaik mungkin. Begitu.